teman-teman. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan mengenai transformasi digital dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Di sini saya menggunakan sebuah jurnal dari Journal of Public Sector Inovasi tahun 2020. Marilah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Di era digital saat ini memberikan peluang besar kepada sektor publik untuk mendapat mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan dan implementasi inovasi aplikasi Simpus untuk mewujudkan integrasi data kesehatan. Adapun latar belakang yang melatari permasalahan ini yaitu inovasi bukan lagi merupakan hal baru dalam sektor publik. Salah satu jenis inovasi yang saat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah yaitu sistem informasi kesehatan atau yang lebih dikenal dengan e-health. Menurut WHO menjelaskan bahwa e-health is the use of information and communication technology in support of health and health-related field, including health care service, health surveillance, health literature, and health education, knowledge, and research. Penekanan konsep e-health yaitu pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan kesehatan, di mana dalam perkembangannya masih difokuskan pada pelayanan medis pasien yang hanya dapat diakses pada rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta dan oleh pihak tertentu karena untuk mengaksesnya memerlukan biaya yang tidak murah. Dan selanjutnya ada beberapa permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu ketergantungan inovasi sektor publik terhadap praktik sektor swasta, menunjukkan kurangnya inisiatif orisinal dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan selain itu, implementasi konsep e-health masih terbatas pada layanan medis tertentu di rumah sakit besar dan swasta, sehingga akses masyarakat umum menjadi tidak merata, terutama karena biaya tinggi yang membatasi penggunaannya hanya pada pihak tertentu. Fokus e-health yang sempit pada layanan medis pasien mengabaikan aspek lain seperti pendidikan kesehatan, surveillance, literatur kesehatan, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, dan rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam pemerataan manfaat e-health. Hal ini diperparah dengan kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi dalam reformasi pelayanan publik secara berkelanjutan. Adapun manfaat penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama untuk memahami permasalahan, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau intervensi, sehingga inovasi sektor publik, khususnya e-health, dapat lebih relevan dan efektif. Dan yang kedua, analisis permasalahan memungkinkan optimalisasi sumber daya dan teknologi, sehingga pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, menjadi lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga, mengetahui keterbatasan akses dan hambatan biaya dapat mendorong pengembangan solusi yang inklusif, memastikan layanan e-health dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Dan yang keempat, dengan memahami kendala, kebijakan dan strategi yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperluas akses layanan kesehatan berbasis teknologi. Dan yang kelima,
Pemahaman tentang permasalahan dapat meningkatkan komitmen pemerintah dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sektor swasta dan komunitas untuk menciptakan solusi inovasi dan solusi inovasi dan secara berkelanjutan. Dan yang keenam, untuk mengetahui permasalahan dapat menjadi pendorong untuk mempercepat reformasi pelayanan publik melalui integrasi teknologi yang lebih baik dan inklusif. Dan selanjutnya, tentu saja ada hasil dan pembahasannya. Di sini, inovasi menurut Roger dalam The First et al. 2024 mengidentifikasi inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Lebih lanjut lagi, Rogers menjelaskan bahwa suatu yang baru bukan berarti harus sesuatu yang baru sekali, melainkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, kemudian dilakukan perbaikan yang menjadi hal yang baru oleh orang lain. Maka sesuatu tersebut dapat dikategorikan ke dalam sebuah inovasi. Dewasa ini, perkembangan konsep e-health bukan hanya memfokuskan pada pelayanan medis di rumah sakit saja, melainkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setingginya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan, maka diperlukan program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai kegiatan pelaksanaan. Dapat disimpulkan dari materi pada jurnal ini yaitu memahami permasalahan dalam implementasi inovasi sektor publik, khususnya e-health, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Identifikasi masalah seperti ketergantungan pada sektor swasta, keterlibatan akses dan biaya, serta rendahnya literasi digital masyarakat seperti langkah awal untuk merencanakan solusi yang tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, memperluas jangkauan layanan, dan memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata, sekaligus untuk mendorong reformasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan materi mengenai transformasi digital dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.